Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim sayyidi ghairil muhajjalin imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayyuhas shaimin was shaimat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali kegiatan kita menjelang iftar ini, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya adalah nikmat iman, nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, diberikan pertolongan sehingga kita bisa melaksanakan setiap ibadah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan puasa di hari ini, melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini adalah merupakan di antara nikmat yang harus senantiasa kita syukuri bersama. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu tanda diterimanya amal-amal kita adalah amal tersebut akan menggandeng amal-amal soleh yang lainnya. Amal tersebut akan melahirkan amal-amal kebaikan yang lainnya. Maka kalau kita ingin tahu apakah puasa Ramadan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti lihat bagaimana pasca Ramadan. Apakah amalan-amalan yang selama bulan Ramadan betul-betul kita jaga, betul-betul kita maksimalkan, nanti setelah datang bulan Syawal dan bulan-bulan setengah setelahnya, ketika amal-amal itu masih ada, kita istiqomah bisa menjaganya, maka harapan besar amal ibadah puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan min jazail hasanah al hasanatu ba'daha. Di antara tanda atau balasan dari satu kebaikan, balasan dari satu amal ketaatan, maka akan lahir amal ketaatan-ketaatan yang lainnya. Setelah kita melakukan satu amal ibadah, lalu kemudian kita bersemangat untuk melakukan ibadah ketaatan yang lainnya, ini salah satu pertanda amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Ini diantara dalil, ya. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan amal-amal yang lainnya. Dan barang siapa yang memberi, fa amma man a'ta,
dia mengeluarkan dari hartanya, membantu orang lain dengan sedekah, zakat, infak. Lalu kemudian wattaqa, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal tersebut didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasaddaqa bil husna, lalu kemudian dia membenarkan adanya balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga. Dia memberi, lalu dia bertakwa kepada Allah, lalu kemudian dia membenarkan adanya pahala atau balasan yang baik dari Allah. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan berikan kemudahan, akan dipermudah untuk melakukan amal-amal kebaikan yang lainnya. Ya, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini adalah bulan agar kita lebih bersemangat. Setelah melakukan satu amal, maka kita semangat untuk mencari amal-amal kebaikan yang lainnya. Jangan sampai kita hanya cukup berpuasa, Al-Qur'annya tidak nambah, sedekahnya tidak nambah, qiyamul lailnya tetap malas, ya. Maka ini kita khawatir amal ibadah puasa kita ini jangan-jangan menjadi amal ibadah yang ditolak. Karena kalau kita setelah melakukan ibadah, melakukan ketaatan, lalu kemudian justru kita menjadi malas, menjadi berat untuk melakukan amal ibadah yang lainnya, maka perlu kita khawatirkan ini pertanda, ya, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ya, itu rangkaian, ya, min jaza'is sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Balasan dari satu amal keburukan pasti akan dibukakan amal keburukan-keburukan yang lainnya. Bahkan setelah dia melakukan amal kebaikan, karena amal kebaikan tidak didasari ikhlas karena Allah, tidak didasari dengan keimanan kepada Allah, barang siapa yang dia bakhil, ya, tidak mau membantu, wastaghna, merasa dia cukup, merasa kaya, dia merasa tidak butuh pertolongan Allah, wa kadzdzaba bil husna, bahkan mendustakan adanya pahala kebaikan, mendustakan adanya surga, fasanuyassiruhu lil usra, ya, maka kami akan jadikan dia sulit, ya, menjadikan dia susah untuk melakukan amal-amal kebaikan yang lain. Maka kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini, bulan yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan-jalan kita, Allah mudahkan menuju surga, Allah tutup rapat-rapat pintu-pintu neraka, maka seharusnya bulan ini menjadi bulan motivasi untuk melahirkan amal-amal soleh yang lainnya. Harusnya lahir di bulan Ramadan ini bukan hanya amal puasa yang menjadi fokus kita, akan tetapi ibadah puasa ini harus melahirkan ibadah-ibadah yang lainnya. Puasa ini harus melahirkan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Kita lebih semangat ngaji Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, semangat untuk berbagi dengan orang lain, membantu orang lain, meringankan beban orang lain. Itulah esensi Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah puasa ini agar kita menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian ibadah saum ini adalah bulan tarbiyah. Bulan di saat Allah Subhanahu wa taala mendidik kita, mendidik umat ini menjadi umat yang tangguh, menjadi umat yang kuat, menjadi umat yang memiliki kepribadian yang hebat.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan di dalam sejarah, banyak peristiwa-peristiwa besar, peristiwa yang menentukan sejarah kaum muslimin, peristiwa yang menentukan sejarah kaum muslimin sampai hari ini. Banyak peristiwa yang terjadi justru di bulan saat manusia, saat kaum muslimin secara fisik mereka dalam keadaan lemah. Secara fisik nutrisi makanan mereka berkurang dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Secara fisik mungkin mereka tidak prima, secara fisik mereka tidak tangguh. Akan tetapi justru Allah Subhanahu wa taala di tengah kekurangan fisik, di tengah kondisi yang tidak prima, bagaimanapun harus menjaga dari waktu terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Allah Subhanahu wa taala justru mendidik kita agar kita menjadi orang-orang yang tangguh, menjadi orang-orang yang hebat. Banyak peristiwa yang menentukan sejarah, peperangan-peperangan yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah terjadi di bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di antara sejarah yang harus kita pelajari adalah bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dengan ditaklukannya kota Makkah. Dengan ditaklukannya kota Makkah yang kita kenal dengan Fathu Makkah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya hanya orang-orang yang memiliki keseriusan, orang-orang yang memiliki kesungguhan, orang-orang yang betul-betul berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang akan meraih kemenangan. Dan hanya orang-orang yang memiliki kesabaran, memiliki kesabaran yang berlipat, mereka yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan. Sungguh-sungguh dan sabar, ini menjadi kunci pada setiap perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Inilah yang menjadikan tonggak sejarah kaum muslimin, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahap demi tahap Islam berkembang semakin pesat. Yang tadinya hanya di Jazirah Arab, Islam bisa diterima di berbagai penjuru dunia. Yang pertama jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu terlihat dari karakter kaum muslimin, adalah mereka yang memiliki kesungguhan, adalah mereka yang memiliki jihad sebagai wujud dari puncak keislaman mereka. Jihad adalah merupakan puncak dari keimanan, zirwatus sanamil Islam. Puncak dari keislaman seseorang, dia rela untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjuang dengan harta, dengan tenaga, bahkan sekalipun dengan nyawa. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua sifat itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang beriman, yang mereka memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan mensyariatkan bulan Ramadan ini, mensyariatkan ibadah puasa ini, maka Allah Subhanahu wa taala sedang mentarbiyah kita, sedang mendidik kita agar kita menjadi umat yang tangguh, bukan menjadi umat yang cengeng, menjadi umat yang gampang mengalah, ya, umat yang ketika berhadapan dengan musuh memilih lebih baik untuk berdamai, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mendidik kita menjadi umat yang hebat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, apakah kalian akan masuk surga begitu saja
Sementara Allah Subhanahu wa taala belum mengetahui siapa di antara kalian yang benar-benar berjihad di jalan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui di antara kalian siapa yang bersabar. Di dalam surat Ali Imran ayat 142 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin." Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga sementara Allah Subhanahu wa taala belum mengetahui di antara kalian siapa yang benar-benar berjihad dan mengetahui siapa di antara kalian yang bersabar? Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mempertegas orang-orang yang bisa meraih balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bisa meraih kemenangan, baik kemenangan di dunia atau kemenangan di surga, ya, kemenangan nanti di akhirat dengan Allah memasukkan ke dalam surga dan menjauhkannya dari api neraka, sesungguhnya hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kesungguhan, orang-orang yang memiliki juhud di dalam kehidupan mereka, yang mereka betul-betul memperjuangkan agama Allah, betul-betul mereka berbuat untuk agama Allah, mereka sungguh-sungguh di dalam menjalankan setiap syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas satu peristiwa, yaitu adalah Fathu Makkah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peperangan yang di dalamnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir, bahkan Rasulullah memimpin peperangan tersebut, di dalam bahasa sejarah itu dinamakan dengan Ghazwah. Ya, jadi ada Sariyah, ada Ghazwah. Ghazwah itu ketika Rasulullah memimpin peperangan. Maka ketika perang Uhud disebut dengan Ghazwatu Uhud. Perang Badar dinamakan dengan Ghazwatu Badar. Perang Ahzab dinamakan dengan Ghazwatu Ahzab. Perang Muraisi disebut dengan Ghazwatu Muraisi, dan perang-perang yang lainnya. Akan tetapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan pasukan untuk menyerang Mekah, untuk menaklukkan Makkah, para ulama sepakat menyebut dengan istilah Fathu Makkah. Tidak disebut dengan Ghazwatu Makkah, tidak. Ini ada sesuatu yang menarik, ada sesuatu yang menjadi pembahasan kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang melatar belakangi terjadinya Fathu Makkah adalah karena perjanjian yang sudah disepakati antara kaum muslimin dengan pihak Quraisy yang ada di Mekah itu dilanggar. Ya. Maka kita mundur sejarah sebelumnya, tepatnya pada tahun ke-6 Hijriah terjadilah perjanjian damai di Hudaybiyah yang kita kenal dengan nama Sulhul Hudaybiyah. Perjanjian di Hudaybiyah, perjanjian antara kaum muslimin yang ada di Madinah dan orang-orang kafir Quraisy yang berada di Makkah. Inilah perjanjian yang akhirnya membuka mata dunia, yang tadinya kaum muslimin yang ada di Madinah adalah menjadi umat yang senantiasa tertindas, terjajah. Bahkan orang-orang kafir Quraisy merasa superior terhadap kaum muslimin yang ada di Madinah. Maka peristiwa ini diawali dengan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat bersama kaum muslimin dengan jumlah 1.400 orang atau pasukan, datang ke Makkah untuk niat haji dan umroh. Ya, akan tetapi ternyata pihak kafir Quraisy
ya, mereka menolak kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya terjadilah ya Sulhul Hudaybiyah, di mana sebelumnya kaum muslimin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pun harus berperang, Nabi sallallahu alaihi wasallam siap. Akan tetapi pada kesempatan itu Nabi dan kaum muslimin mereka tidak membawa peralatan senjata, tidak membawa peralatan berperang, karena tujuannya untuk umrah. Bahkan ketika beberapa utusan dari Makkah menanyakan tentang kedatangan Nabi Muhammad dan kaum muslimin, maka jawaban Nabi sama, kami tidak akan mengadakan peperangan, kami datang hanya untuk beribadah di Baitullah, di Ka'bah. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya utusan dari Quraisy, di antaranya Budail bin Warqa al-Khuzai, bahkan Suhail bin Amr, akhirnya mereka tergerak ya untuk menandatangani kesepakatan damai bersama kaum muslimin. Di satu sisi perjanjian damai ini adalah merupakan keuntungan yang besar bagi kaum muslimin. Ketika para sahabat ya, kalau kita baca poin-poin di dalam perjanjian Sulhul Hudaybiyah, seakan-akan itu merugikan kaum muslimin. Ya. Para sahabat hampir-hampir saja memprotes. Ya. Di antara poin-poin itu sepertinya menguntungkan mereka, orang-orang kafir. Dan jelas ini merugikan kaum muslimin. Akan tetapi lihatlah bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang ahli, beliau memahami betul apa dari isi perjanjian Hudaybiyah adalah sesungguhnya menguntungkan kaum muslimin. Di antara poin-poin penting perjanjian Sulhul Hudaybiyah, yang pertama adalah adanya genjatan senjata selama 10 tahun. Ya, genjatan senjata selama 10 tahun antara Makkah dan Madinah, antara kaum muslimin di Madinah dan orang-orang kafir Quraisy yang berada di Makkah. Perjanjian 10 tahun. Lalu kemudian yang kedua, di antara perjanjian penting Sulhul Hudaybiyah adalah siapapun dari suku-suku yang ada di Jazirah Arab, mereka diperkenankan, dibebaskan untuk memilih kepada siapa mereka akan bersekutu. Tidak ada larangan. Ya, mau milih kubu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin silahkan. Yang mau memilih Quraisy silahkan. Tidak ada yang memaksa. Itu poin-poin penting. Lalu kemudian jika ada orang dari Makkah yang datang ke Madinah ikut bersama kaum muslimin, sementara mereka tidak mendapatkan izin dari walinya, harus dikembalikan lagi ke Mekah. Ya, harus dikembalikan lagi ke Mekah. Ya, itu jelas sepertinya merugikan kaum muslimin. Ya. Dan apabila ada orang-orang dari Mekah yang datang ke Madinah, mereka tidak perlu izin. Ya. Itu diantara perjanjian-perjanjian Sulhul Hudaybiyah. Dan yang keempat, diantara perjanjian Sulhul Hudaybiyah adalah Nabi dan kaum muslimin tahun itu tidak diperkenankan untuk melaksanakan haji dan umroh, baru diperkenankan tahun depan. 4 poin itu menjadikan sebagian kaum muslimin, karena belum mengetahui tentang isi sebenarnya, membuat mereka meradang. Ya, ada yang protes kepada Nabi, wahai Rasul, ini adalah merugikan kita. Ya, dari perjanjian itu ini jelas merugikan kita kaum muslimin. Dan ketika Rasulullah memerintahkan untuk menghadapi saat itu berperang, kaum muslimin sudah siap berperang. Akan tetapi Nabi SAW tentunya atas bimbingan wahyu, bimbingan Allah Subhanahu wa taala, justru inilah perjanjian Sulhul Hudaybiyah yang nantinya akan menguntungkan kaum muslimin.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu klausul yang pertama yang menjadikan perjanjian ini menjadi batal adalah karena ada peristiwa orang-orang kafir Quraisy, mereka menyerang kepada sekutu yang sudah bergabung bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di dalam beberapa tarikh ditulis, di antara yang bergabung kepada kaum muslimin dari suku Quraisy adalah suku Khuza'ah. Ya, dari yang bergabung dari Makkah yang bersekutu kepada Nabi, ya, itu tidak semuanya muslimin. Ada mereka juga orang-orang kafir, tapi mereka bergabung bersama Nabi. Itu dari suku Khuza'ah. Lalu ada dari kalangan suku Quraisy juga bergabung di Makkah adalah suku Bakar. Adalah suku Bakar. Di mana sebelum perjanjian Sulhul Hudaibiyah ini dua suku ini senantiasa berseteru, senantiasa berperang, dan hampir-hampir peperangan itu senantiasa dimenangkan oleh suku Khuza'ah. Ya, kalau kita lihat suku Khuza'ah itu adalah suku yang pertama kali, bahkan sebelum Quraisy itu sudah ada di Mekah pada waktu itu. Ya. Maka ketika perjanjian Sulhul Hudaibiyah, mereka merasa aman, tidak ada lagi yang akan menyerang. Maka begitu suku Khuza'ah ini mereka datang ke Makkah karena mereka merasa aman. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata orang-orang Quraisy khususnya suku Bakar yang menjadi seterunya tidak tahan, api kebenciannya masih bergejolak, sehingga disebutkan tidak kurang dari 2 tahun, ya, tepatnya pada 8 Hijriah, ya, itu yang menjadikan awal mulanya penyerangan Mekah adalah ketika suku Khuza'ah itu berada di Makkah. Maka orang-orang dari Bani Bakar, dari suku Bakar ini melihat suku Khuza'ah berlalu lalang di Mekah, mereka datang ke Mekah, timbul dendam kesumat. Lalu mereka menghimpun kekuatan, ya, artinya mereka berani untuk melanggar perjanjian. Maka mereka merencanakan dari berbagai suku yang ada di Makkah waktu itu mendukung, sehingga pada malam hari mereka menyerang suku Khuza'ah. Dan disebutkan di dalam beberapa tarikh sampai terbunuh ada 23 orang dari Bani Khuza'ah. Ya, walaupun mereka sudah meminta perlindungan, sudah masuk ke wilayah haram, ya, mereka tetap dikejar, dihabisi oleh Bani Bakar. Sehingga akhirnya dari Bani Khuza'ah, dari suku Khuza'ah, ada beberapa yang melaporkan ke Madinah, melaporkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perilaku, ya, orang-orang dari suku Bakar. Karena suku Bakar ini sudah berafiliasi kepada siapa? Kepada Quraisy waktu itu, berarti ini adalah akan ditanggung bareng-bareng. Lalu kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, kami akan membantu kalian. Itulah yang menyebabkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya memutuskan untuk menyerang kota Makkah. Itu yang menjadi awal, ya, terjadinya Fathu Makkah, karena ada satu perjanjian yang digagalkan atau yang dicederai oleh suku Quraisy yang ada di Makkah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu pelajaran yang kedua, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin untuk merencanakan penyerangan ke kota Makkah, ya, karena bagaimanapun ini adalah sebuah pelanggaran, ya, pelanggaran 10 tahun, akan tetapi baru 2 tahun orang-orang kafir Quraisy mereka sudah tidak tahan,
Ya, akhirnya terjadilah kecemasan di mana di orang-orang kafir Quraisy yang ada di Makkah, karena jelas mereka yang telah berbuat. Maka akhirnya salah seorang utusan ya dari Quraisy, salah satu pimpinannya yang bernama Abu Sufyan bin Harb, ya, dia diutus untuk datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbaharui perjanjian, ya, untuk memperbaharui perjanjian. Akan tetapi ditolak oleh Nabi. Datang kepada sahabat Umar, Umar pun sama, lebih marah lagi. Hampir semua didatangi, tidak ada seorang pun yang menggubris kedatangan Abu Sufyan. Ini yang menjadikan Abu Sufyan tambah cemas. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiapkan jumlah pasukan kaum muslimin pada waktu itu dengan jumlah yang begitu banyak. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimpun kekuatan kaum muslimin dengan jumlah 10.000 pasukan. 10.000 pasukan. Sementara kekuatan Makkah pada waktu itu, prajurit yang aktif itu kurang lebih 2.000 pasukan. Kalau digabung dengan aliansi yang lainnya, mungkin maksimal 4.000 pasukan. Ini kaum muslimin di atas angin. Secara kekuatan, secara jumlah kaum muslimin insya Allah akan menang. Akan tetapi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang ahli strategi berperang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merahasiakan, menutup setiap pintu intelijen agar jangan sampai intel-intel yang ada dari Mekah tahu kapan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan melakukan penyerangan. Bahkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dijadikan buta, artinya mereka tidak tahu kapan baginda Nabi dan kaum muslimin datang untuk menyerang kota Makkah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah semua pintu-pintu intelijen itu ditutup, Rasulullah merahasiakan. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan pasukan dengan jumlah pasukan 10.000 pasukan. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada beberapa peristiwa penting. Adalah kisah Hatib bin Abi Batla'ah radhiyallahu anhu. Ya, tentang kisah sahabat Nabi bernama Hatib bin Batla'ah radhiyallahu anhu. Yang hampir-hampir saja berita ini bocor kepada siapa? Kepada pasukan Quraisy yang ada di Mekah. Peristiwanya adalah ketika sahabat Hatib bin Batla'ah ini dia menulis surat. Ya. Dia menulis surat yang akan ditujukan kepada siapa? Kepada orang Quraisy. Ya, walaupun tujuannya bukan untuk membocorkan. Ya, akan tetapi dia menulis surat agar orang-orang yang ada di Makkah, orang-orang yang ada di Quraisy, ya, melindungi keluarganya. Karena Hatib bin Batla'ah ini masih memiliki keluarga yang berada di mana? Di Makkah. Maka dia menulis surat dari Hatib bin Batla'ah kepada kaum Quraisy, ya, mohon lindungi keluargaku. Otomatis ini akan menjadi pertanyaan, untuk apa minta perlindungan? Ya, maka disebutkan di dalam sejarah Batla'ah ini sampai dia mengutus seorang kurir wanita. Kurir wanita. Kenapa? Karena kalau laki-laki mudah untuk dikenali. Seorang kurir wanita dibawa surat itu, bahkan di dalam sejarah disebutkan di pintalan rambutnya. Berangkatlah kurir tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala lewat Jibril mengabarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ada seorang wanita yang akan mengirimkan surat ke Quraisy.
yang ini bisa jadi akan terbongkar, ya, bocornya tentang rencana penyerangan Nabi. Jadi langsung informasi dari langit turun, maka Nabi SAW mengirim Ali bin Abi Thalib dan Miqdad untuk mengejar wanita tersebut. Dengan memacu kudanya, akhirnya bertemulah wanita tersebut dan langsung diinterogasi, ditanya. Ternyata wanita itu pun tidak langsung memberikan kabar. Dia mengatakan, aku tidak memiliki apapun, aku tidak memiliki surat. Maka diperiksa hewan tunggangannya, kudanya diperiksa dan tidak ketemu. Lalu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak mungkin bohong. Sesungguhnya engkau membawa surat. Lalu diancam oleh Ali bin Abi Thalib, kalau engkau tetap menyembunyikan, akan kami telanjangi. Akhirnya wanita tersebut takut, lalu memberikan surat tersebut. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib bersama Miqdad kembali kepada Rasulullah SAW dan menunjukkan isi suratnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, maka di saat itu diadili Hatib, ya. Bahkan saat itu Umar dengan marah, wahai Rasul, biarkan aku yang memenggal kepala Hatib. Lalu kemudian Hatib berkata, wahai Rasulullah, jangan terburu menuduhku. Demi Allah, aku orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Aku tidak murtad dan tidak mengubah agamaku. Dulu aku adalah anak angkat di tengah Quraisy. Aku bukanlah apa-apa bagi mereka. Di sana aku memiliki istri dan anak, sementara tidak ada kerabatku yang bisa melindungi mereka. Sementara orang-orang yang bersama Anda memiliki kerabat yang bisa melindungi mereka. Oleh karena itu, aku ingin ada orang yang bisa melindungi kerabatku di sana. Ya, jadi alasan sahabat Hatib ini bukan untuk membocorkan. Tapi seandainya surat itu sampai kepada Quraisy, maka ini akan membuat gempar. Apalagi Quraisy dalam posisi dia telah melanggar perjanjiannya. Pasti, ya, Nabi itu akan membalas, ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala lalu turun, ya, tentang bagaimana keputusan tentang sahabat Hatib ini. Maka Allah Subhanahu wa taala memaafkan sahabat Hatib itu, ya, karena dia masih memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berkhianat, ya, apalagi dalam peperangan ini, maka ini adalah dosa besar, ya, dan boleh untuk dibunuh. Akan tetapi sahabat Hatib ini dia tidak punya niat buruk, hanya karena ingin melindungi keluarga yang nanti pasti akan terdampak, ya, agar keluarganya ada yang mengamankannya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala lalu berangkatlah, ya. Maka sesuai dengan apa yang sudah disiapkan, ya, berita keberangkatan Nabi SAW itu tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Bahkan ketika Nabi SAW sudah sampai di Marra Az-Zahran, Rasulullah bermalam, Rasulullah di siang harinya berangkat dalam keadaan berpuasa. Ya, setelah hari ke-10 di bulan Ramadan, Nabi bersama kaum muslimin pergi ke Makkah. Apa peristiwa penting jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika Nabi SAW sudah berada membuka kemah-kemah, Rasulullah menyalakan obor-obor, maka orang-orang mulai sadar, ya. Apalagi waktu itu Abu Sufyan, ya, dia sudah mencari berbagai informasi tentang kedatangan Nabi SAW. Maka ketika dia mengadakan infeksi, lalu bertemu dengan sahabat pamannya Nabi Abbas, ya, maka Abbas berkata, wahai Abu Sufyan, ya, tidak ada kesempatan lagi bagi engkau kecuali engkau masuk bersama kami, masuk Islam, karena itulah pasukan Muhammad sudah datang. Maka Abu Sufyan kaget, segitu banyakkah, ya, pasukan Muhammad, ya. Maka Abbas mengatakan itulah jumlah pasukan Muhammad, ya, dengan pasukan 10.000. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi harinya, maka baginda Nabi SAW memasuki Makkah dari setiap arah,
yang menjadikan kegentingan, ketakutan yang luar biasa bagi warga Makkah pada waktu itu dengan jumlah yang begitu banyak. Akan tetapi strategi yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi catatan penting kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap penyerangan tersebut adalah minim terjadinya korban. Itulah hebatnya Nabi, datang membawa pasukan akan tetapi minim terjadinya korban. Maka salah satunya adalah bagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Abu Sufyan yang akhirnya dia masuk Islam, Abu Sufyan menjadi taruhan, menjadi orang yang akan menjamin keselamatan orang-orang Makkah pada waktu itu. Bahkan ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki Ka'bah, dia sholat, lalu Nabi mengumpulkan orang-orang Quraisy pada waktu itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, apa yang kalian sangkakan dan apa yang akan aku perbuat kepada kalian? Mada dzannukum bi, apa yang kalian sangka? Maka orang-orang Quraisy mengatakan khaira, pasti engkau akan melakukan kebaikan. Bahkan mengatakan anta akhun karim, engkau adalah saudara yang baik hati, ibnu akhin karim, dari anaknya yang baik hati. Itu tandanya kalau sudah takut, khawatir, mereka semuanya tidak berani. Maka kata Nabi, apakah Nabi akan membalas setiap keburukan mereka? Nabi mengatakan, idhabu wa antumut talaqa, berangkatlah engkau, pergilah engkau adalah orang-orang yang dibebaskan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa pelajaran penting, pelajaran singkat tentang sejarah Fathu Makkah, yang akhirnya dengan dibebaskannya kota Makkah, dikuasai sepenuhnya, berada di tangan kaum muslimin, Makkah menjadi kekuatan, yang lahirnya kekuatan Makkah itu, Fathu Makkah menjadi pintu pertama dibukakannya kemenangan-kemenangan yang lainnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.